Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 3 Februari 2024 bersama saya Miza Handa. Sejumlah informasi telah tim redaksi kami rangkum dalam Kepri hari ini. Saudara, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali dengan informasi pertama. Saudara, Polda Kepri melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan Polri presisi untuk negeri sebagai salah satu bentuk komitmen Polda Kepri untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam sambutannya tersebut, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakapolri yang telah berkenan hadir dan meninjau kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan Polri presisi untuk negeri di wilayah Provinsi Kepri. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai wujud komitmen Polda Kepri dalam menyediakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini, Polda Kepri menekankan bahwa peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga mencakup perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kepri. Dengan kegiatan ini diharapkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat semakin erat, menciptakan ikatan yang kuat dalam mendukung keamanan serta kesejahteraan bersama di wilayah tersebut. Selanjutnya, kegiatan ini disambut antusias oleh kurang lebih sebanyak 12.000 orang dari berbagai lapisan kalangan masyarakat, yang mana kegiatan ini tidak hanya fokus pada bakti sosial, tetapi juga melibatkan bakti kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada 10.354 pasien. Pelayanan tersebut mencakup berbagai layanan medis seperti dokter umum, dokter gigi, dan sejumlah spesialis seperti spesialis anak, penyakit dalam, jantung, THT, kandungan, mata, bedah, saraf, dan jiwa. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup medical check-up untuk siswa SMA yang berminat mengikuti seleksi penerimaan polisi, pelayanan khitan, donor darah, operasi katarak, operasi bibir sumbing, serta pelayanan stunting. Ada Pak Gubernur melibatkan teman-teman dari TNI, Tni Angkatan Darat maupun Angkatan Laut dan Udara, Polda Kepri telah menunjukkan bahwa bukan hanya komunikasi tapi koordinasi, kolaborasi, sinergi dan solidaritas dalam menyelesaikan permasalahan, salah satunya adalah masalah kesehatan. Tapi kalau sudah soliditas dan sinergitas terjadi, mudah-mudahan bukan hanya menanggulangi masalah kesehatan tapi juga seluruh masalah yang dihadapi masyarakat. Karena bagaimanapun juga tadi saya sampaikan di dalam sambutan, mereka adalah wakil negara di daerah yang tugasnya melayani masyarakat dan menjadi bagian yang bersolusi atas masalah masyarakat. Terima kasih atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh Provinsi Kepri, serta menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya kolaborasi antara berbagai Forkopimda Kepri yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Polri yang serius memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai bagian dari program prioritas Kapolri terutama di Triwulan 1, Triwulan 3 dan 4, serta triwulan awal tahun 2024, kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan diimplementasikan sebagai strategi dari cooling system, dan langkah ini tidak hanya memberikan layanan langsung pada aspek kesehatan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan. Sementara itu, Saudara Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto juga melakukan kunjungan ke Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri juga melakukan Jumat Curhat dan bagi bansos kepada masyarakat Pulau Penyengat dalam tema Polri Presisi untuk Negeri pada Jumat kemarin. Tiba di Pulau Penyengat, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto bersama rombongan langsung menuju Masjid Sultan Riau Penyengat untuk melaksanakan sholat Jumat.
Setelah melaksanakan sholat Jumat, rombongan Wakapolri melakukan ziarah di makam Engku Putri dan makam Raja Haji Fisabilillah. Selanjutnya, rombongan menuju Balai Adat Indra Perkasa Pulau Penyengat dan menggelar Jumat Curhat dan pembagian Bansos Wakapolri untuk masyarakat Pulau Penyengat. Dalam diskusi Jumat Curhat tersebut, warga Penyengat menyampaikan sejumlah keluhan kepada Wakapolri terkait tidak adanya SPBU solar mini untuk nelayan. Selain itu, warga lainnya juga mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan air bersih, di mana saat musim kemarau, air tidak bisa digunakan dan warga terpaksa membeli air. Mendengarkan keluhan itu, Wakapolri Komjen Agus Adrianto langsung merespon keluhan warga dan akan mencari solusi terkait keluhan tersebut. Komjen Pol Agus Adrianto mengatakan akan cari solusi bersama pemerintah, Kapolresta dan Kapolda Kepri supaya apa yang diharapkan dan menjadi kendala bagi warga bisa terselesaikan. Yang sangat bersejarah lah, artinya dari bahasa Melayu kan juga menjadi bahasa nasional Indonesia dan bahkan menjadi bahasa di salah satu bahasa di dunia. Jadi wajar kalau Pulau Rengat ini akan menjadi daerah kunjungan wisata, makanya berbagai fasilitas sudah dibangun oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Jadi kita TNI Polri memberi penguatan saja. Semoga ke depan Pulau Rengat ini akan menjadi semakin maju, semakin siap untuk menerima wisatawan dengan sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan dunia wisata di wilayah Riau, Kepulauan Riau. Oke, terima kasih. Usai menggelar Jumat Curhat, Wakapolri Komjen Pol Agus Adrianto memberikan bantuan sembako kepada warga dan bantuan berupa uang sebesar 100 juta rupiah untuk melestarikan Pulau Penyengat. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemkab Lingga alokasikan dana APBD sebesar 50 miliar rupiah untuk pembangunan Lingga di tahun 2024. Pembangunan tersebut dilakukan di 13 kecamatan, mulai dari pembangunan baru hingga pembangunan lanjutan di tahun 2023 lalu. Alokasi APBD Lingga sebesar 50 miliar rupiah untuk Dinas PUTR membangun Lingga di 13 kecamatan. Sebagian digunakan untuk melanjutkan pembangunan di emplasmen Dapur Singkep, merapikan drainase dan badan jalan raya. Sebagian akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di 13 kecamatan di Lingga, mulai dari membangun jalan, drainase, hingga sarana penunjang pariwisata dan perkantoran. Kepala Dinas PUTR Lingga, Nofrizal, mengatakan, di tahun 2024 ini, PUTR mendapat alokasi 50 miliar rupiah untuk membangun Lingga, dan minimnya dana ini dikarenakan fokus untuk pemilu 2024. Belanja modal kita ini sekitar 60 miliar. Itu pun DAK sekitar 30 miliar. APBD sekitar itu. Karena di tahun ini kan hibah untuk pilek pilkada merata dan fokus kami di tahun ini kami menyelesaikan yang terkait dengan kawasan Istana Damna, karena kan itu kan masuk LOPRI, lokasi prioritas. Meski minimnya alokasi APBD Lingga untuk membangun infrastruktur di 13 kecamatan Lingga di tahun 2024, pembangunan Lingga di berbagai sektor juga dibantu APBD Pemprov Kepri serta APBN Republik Indonesia. Dari Lingga, Paino melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kepri hari ini. Saudara, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri Komjen Pol Agus Adrianto dianugerahkan dengan gelar adat Melayu Datuk Seri
Sakti Bayangkara Utama. Upacara penganugerahan gelar adat di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang dimulai dengan pembacaan warkah, gelar adat serta pemakaian selempang, tanjak, serta pemasangan keris oleh pengurus LAM kepada Datuk Seri Sakti Bayangkara Utama, Komjen Pol Agus Adrianto. Pemberian gelar adat ini sudah melalui alur yang tepat dan bertanggung jawab melalui musyawarah seluruh pengurus LAM dan sifatnya melekat selama-lamanya kepada Wakapolri. Gelar kebesaran adat ini berasal dari Hazanah, gelar kebesaran adat dan pusaka Melayu yang berpuncak pada Hazanah dan Kerajaan Riau Lingga sebagai sebuah kerajaan besar di masa lalu. Gelar ini tersusun dari 4 perkataan Sri Sakti Bayangkara Utama yang menunjukkan pada kebesaran, keagungan, kemegahan, keutamaan, kekuatan, dan kemuliaan. Pemberian penganugerahan ini merupakan salah satu bentuk dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam menjaga ketertiban di Indonesia dan juga menjadi simbol kearifan lokal dan kesatuan bangsa. Gelar adat Melayu sangatlah pantas diberikan kepada seorang pemimpin yang telah berperan besar dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penggelaran ini diberikan kepada Tuan Komjen Profesor Dr. Andes Agus Adrianto bukan hanya merupakan seorang pemimpin di tugu kepolisian, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang gigih dalam mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Hari ini kita hadir dan menyaksikan pemberian penghargaan yang sangat istimewa kepada salah satu tokoh bangsa yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Sosok yang tidak hanya menjadi pilar keamanan, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal dan kesatuan bangsa. Saya dengan bangga menyampaikan bahwa gelar adat Melayu sangat pantas diberikan kepada seorang pemimpin yang telah berperan besar dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan gelar ini diberikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto SHMH. Beliau bukan hanya seorang pemimpin di tubuh kepolisian, tetapi juga seorang pejuang yang gigih dalam mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Oleh sebab itu, gelar kebesaran adat Melayu yang kita anugerahkan kepada beliau hari ini adalah bentuk penghargaan tertinggi dari masyarakat Kepulauan Riau atas dedikasinya yang luar biasa. Perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Adat Melayu Riau, Duriat Raja Melayu Riau atas penganugerahan baju kebesaran adat Lembaga Melayu Riau. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dan Duriat Raja-Raja Melayu Kepulauan Riau yang dengan tulus ikhlas menganugerahkan gelar Datuk Sri Sakti Bayangkara Utama kepada saya dan gelar Datin kepada istri saya. Walaupun gelar ini terasa berat bagi saya, namun insya Allah saya dan keluarga akan tetap menjunjung karena gelar adat ini adalah sebuah kehormatan sekaligus amanah bagi saya dan keluarga. Seperti kata para tetua Melayu, orang amanah membawa tua, orang amanah hidup bermarwah, orang amanah dikasihi Allah. Siapa hidup memegang amanah. Gelar kebesaran adat Melayu yang dianugerahkan di Aula Wan Seri Beni Dompak merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari masyarakat Kepulauan Riau atas dedikasinya yang luar biasa, dan juga selain itu masyarakat Kepri mengucapkan tahniah kepada Wakapolri atas gelar adat yang diterima dari LAM. Dengan harapan ke depan, peran budaya Melayu dapat semakin luas dalam basis melayani dan berkontribusi bagi warga Indonesia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, produksi peralatan campuran beraspal panas, Asphalt Mixing Plants atau AMP yang berada di dekat Bandara Letung diduga cemari polusi udara di dekat sekitar areal objek vital bandara.
diminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan teguran serta diharapkan agar pihak pemilik AMP menyampaikan laporan per triwulan, per semester, dan laporan tahunan kepada pihak pemerintah, yaitu instansi terkait yang membidangi tentang polusi udara, terkait aktivitas pekerjaan AMP sehingga bisa dihitung berapa jumlah polusi udara yang disebabkan oleh AMP tersebut. AMP yang berada di dekat Bandara Letung Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau tersebut, kabarnya sedang dan telah menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan di Pulau Jemaja. Masyarakat berharap agar aktivitas AMP di luar jam kerja Bandara Letung atau tidak pada saat pesawat masuk di Bandara Letung. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Provinsi Kepri, Rocky, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya, belum memberikan tanggapan terkait aktivitas AMP dekat Bandara Letung yang diduga beroperasi pada saat jam kerja Bandara Letung. Diminta kepada pemilik AMP agar beraktivitas di luar jam pengoperasian Bandara Letung. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak membahayakan penerbangan. Sementara itu, pemilik AMP ahwa saat dikonfirmasi untuk mendapatkan keterangan dan kebenarannya terkait pengoperasian di jam kerja Bandara Letung, serta untuk memastikan dugaan pencemaran udara di sekitar Bandara Letung sepertinya enggan memberikan tanggapannya, hingga akhirnya berita ini ditayangkan. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Sementara itu, saudara, usai diresmikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Jalan Letung Kuala Maras yang menjadi penghubung dua kecamatan, yakni Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur, kini dikeluhkan oleh warga. Pasalnya, di penghujung jalan aspal bisa dikategorikan semeraut. Terdapat gundukan tanah serta pengerjaan aspalnya yang tidak seperti pengerjaan jalan pada umumnya. Hal tersebut hampir setiap pengendara yang melintas mempertanyakan hal tersebut. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar estetika jalan serta keselamatan pengendara juga terjaga. Untuk itu diminta kepada pemerintah terkait untuk memberikan teguran kepada pelaksana pekerjaan proyek tersebut. Seperti halnya pada hari Kamis semalam, hampir seluruh masyarakat yang ikut pawai ta'aruf dalam acara Musabaqah Tilawatil Quran pertama Desa Bukit Padi, keluhkan jalan di daerah pusat acara MTQ pertama Desa Bukit Padi yang meninggalkan genangan air serta tumpukan tanah yang tidak sesuai dikerjakan oleh pihak proyek. Untuk itu proyek berikutnya harus menjadi evaluasi dari penyedia, yaitu pemerintah, agar hal serupa tidak terulang kembali. Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim saat dikonfirmasi mengatakan bahwa keluhan masyarakat terkait gundukan jalan di pusat acara MTQ pertama telah diperbaiki setelah sekian lama pihak desa menyampaikan keluhannya kepada pihak kontraktor. Namun ada sejumlah kendala lain seperti parit di bagian ruas jalan yang belum sepenuhnya terrealisasi. Selain itu juga ada sejumlah titik longsor yang juga dibiarkan. Tentu hal ini menjadi pertanyaan masyarakat mengingat proyek tersebut masih dalam masa perawatan. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kembali Anda menyaksikan Kepri hari ini. Saudara, di Treskrimum Polda Kepri bekerjasama dengan Divhub Interpolri mengungkapkan kasus peredaran uang palsu yang beroperasi di Kota Batam, Pekanbaru, dan Jawa Barat dengan pecahan mata uang dolar Singapura. 4 pelaku diamankan dan pelaku memalsukan uang pecahan $10.000 Singapura.
Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu pecahan $10.000 Singapura sebanyak 390 lembar dengan total hampir mencapai 45 miliar rupiah. Ungkap Adib didampingi Divhub Binter Polri dan Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Kepri Kompol Saiful Badawi. Dari kasus ini, polisi menetapkan 4 orang tersangka yang berinisial B, AG, Aya, dan AK. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari korban inisial E yang mana teman korban telah diamankan oleh polisi Singapura karena menggunakan atau transaksi menggunakan uang palsu dolar Singapura. Sebelumnya korban ini berkenalan dengan tersangka B yang mana meminta kepada korban untuk menukarkan uang palsu sebanyak 2 lembar dan akan mendapatkan upah nantinya sebesar 30%. Korban tidak langsung percaya dan mengatakan kalau ini uang palsu. Untuk memastikan korban, pelaku mengatakan uang ini merupakan uang asli, namun uang ini merupakan uang keluaran lama. Untuk mengecek keasliannya, korban melakukan pengecekan di Money Changer Batam. Namun pihak tersebut mengatakan uang itu bisa ditukarkan di negara Singapura. Untuk itu korban meminta temannya cek keaslian uang ini di Singapura. Namun teman korban diamankan pihak kepolisian Singapura. Singapura tersebut kemudian difasilitasi oleh Divisi Hubungan Internasional dari Divhub Binter Polri melalui Interpol, melalui kejahatan internasional dapat diungkap, sehingga pengembangan pelaku ini dapat dilakukan dan sempat dilakukan pengamanan atau diamankan alat bukti dan barang bukti ada tadi kita saksikan senilai 390 lembar. Atas laporan tersebut, Divhub Binter Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka berhasil diamankan, termasuk otak pelaku bernama Cion yang saat ini masih dilakukan pendalaman terkait asal-usul uang palsu tersebut. Terhadap tersangka dikenakan pasal 245 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana tentang peredaran uang palsu. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jembatan Lingkar Desa Baroktua, Kecamatan Singkep Barat bisa menjadi pilihan untuk Anda berwisata di akhir pekan. Berjarak 46 km dari pusat Dabo Singkep, Desa Baroktua menjanjikan spot wisata kampung bahari yang ramah. Sejak dibangun jembatan penghubung desa ke Dabo Singkep oleh Pemprov Kepri serta dibangunnya jembatan lingkar oleh pemerintah pusat, Desa Maruktua menjadi pilihan wisata baru di Lingga, khususnya di Dabo Singkep. Di jembatan lingkar atau pelangi yang baru saja dibangun tahun 2023, pengunjung bisa foto background jembatan penghubung desa, bisa juga bernostalgia kelilingi kampung dengan penduduknya yang ramah-ramah. Kepala Desa Maruktua Nurdin mengatakan Desa Maruktua sangat bersyukur adanya pembangunan jembatan pelangi dan menjadikan Maruktua salah satu tujuan wisata di Kabupaten Lingga. Dan kami bersyukur dengan pemerintah pusat bahwa program pemerintah lah bahwa Maruktua ini mau dibikin seperti ini, Pak. Termasuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dari kecamatan sangat mendukung Desa Maruktua bangunan hal yang seperti ini, karena kami pun merasa sangat terima kasih kami luar biasa kepada pemerintah yang telah peduli bahwa Desa Maruktua ini dijadikan ajang pariwisata, Pak. Desa insya Allah kami akan menganggarkan 2 untuk pembersihan ini, supaya kalau memang kita tidak ada menganggarkan untuk pembersihan, Pak, akhirnya bantuan dari pemerintah cuma-cuma, Pak. Harapan kami ke depan sudah kami anggarkan untuk penjaga pariwisata ini. Jadi jangan sampai anak-anak yang datang Pak buang sampah sembarangan. Harapan kami setelah tadi pemerintah sudah melaksanakan untuk kita memberi untuk masyarakat Desa Maruktua ini, kita jaga dengan baik. Selain bernostalgia kelilingi kampung bahari Desa Maruktua, pengunjung bisa menikmati berbagai kuliner laut dan melihat pengemasan ikan yang akan diekspor ke Singapura. Selain itu juga bisa membelinya untuk dibawa pulang. Dari Lingga, Paino, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, informasi MTQ pertama tingkat Desa Bukit Padi akan kami hadirkan sesaat lagi.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kepri hari ini. Saudara, Desa Bukit Padi menggelar MTQ pertama tingkat desa sekecamatan Jemaja Timur tahun 2024. Kegiatan tersebut diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Bukit Padi. MTQ pertama Desa Bukit Padi dibuka secara langsung oleh Camat Jemaja Timur dan dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD Sedesa Bukit Padi serta diikuti oleh seluruh peserta dari Desa Bukit Padi. Camat Jemaja Timur Iwan Marzuni mengatakan bahwa Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ pertama tingkat desa tahun 2024 merupakan kegiatan keagamaan untuk mencari bibit terbaik dari putra dan putri Desa Bukit Padi untuk mewakili desa ke jenjang MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten. Untuk meningkatkan Quran, pemahaman Al-Quran, maka kami dari Kecamatan Timur membuat program adalah MTQ dilakukan setiap desa di Kecamatan Timur. Pada hari ini adalah MTQ di Desa Bukit Padi yang pertama tahun 2024 di Kecamatan Timur. Harapan kami tentu acara ini memberikan dampak yang positif untuk pengembangan tilawah Al-Quran di Kecamatan Timur khususnya, kemudian pada umumnya di Kabupaten Tuhan. Untuk pawai takruf, kami melihat antusias seluruh masyarakat Desa Bukit Padi. Semua elemen-elemen yang ada di Bukit Padi turun semuanya untuk kegiatan pawai. Kami juga dari pihak kecamatan untuk terima kasih atas partisipasi masyarakat di Jemaja Timur, Bukit Padi, Kecamatan Timur. MTQ pertama nantinya akan memperlombakan sejumlah perlombaan diantaranya seperti Tilawatil Quran tingkat putri, Tilawatil putra dan putri tingkat anak-anak, Tilawatil putra dan putri tingkat remaja, Syahril untuk putra dan putri tingkat dewasa. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari. Nantinya MTQ pertama akan berlangsung secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Berdasarkan surat keputusan dari LPTQ Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim mengatakan bahwa tujuan dari MTQ pertama Desa Bukit Padi untuk mendorong minat baca Al-Quran untuk generasi muda Desa Bukit Padi, serta bertujuan untuk memahami serta mengamalkan akan isi kandungan Al-Quran dan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah hari ini berjumlah 6 RT, setiap RT masyarakat itu kita hadirkan semua. Kita harapkan masyarakat itu hadir semua untuk mengikuti kafilah hari ini. Mungkin sekitar 100 orang untuk kafilah. Jadi harapan kita ke depan untuk MTQ tingkat desa ini akan kita buat semeriah mungkin untuk ke depannya. Untuk sumber pendanaan kegiatan MTQ pertama Desa Bukit Padi berasal dari anggaran APBD Desa Bukit Padi tahun 2024 dengan besaran anggaran sebesar Rp55 juta. Diharapkan dengan pelaksanaan MTQ pertama Desa Bukit nantinya bisa melahirkan generasi muda yang bisa mewakili Desa Bukit Padi di tingkat kecamatan, kabupaten hingga ke tingkat provinsi. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Saudara, seorang warga negara Malaysia ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kota Batam bersama Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kepri. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Internasional Batam Center karena telah menyelundupkan narkoba jenis sabu dan dimasukkan ke dalam perutnya. Ironisnya, 450 gram sabu dibungkus dalam 27 bungkusan dan dimasukkan ke dalam perut melalui mulut dan anus. Khairul Fahmi Husain, warga Johor Bahru, Malaysia, diamankan petugas Bea Cukai bersama polisi sesaat usai turun dari kapal yang membawanya dari Malaysia ke Batam. Khairul ditangkap setelah petugas curiga dengan gerak-geriknya yang terlihat gelisah saat melewati mesin X-ray. Petugas kemudian membawa Khairul ke ruang pemeriksaan rongsen. Saat diperiksa, petugas melihat beberapa gumpalan benda yang ada di dalam perut Khairul.
Selanjutnya petugas membawa tersangka ke rumah sakit. Hasilnya ada 27 bungkusan yang tersimpan di dalam perut. Menurut Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, Khairul mengakui jika ada 24 buang bungkusan berisi sabu yang dimasukkan ke tubuhnya dengan cara ditelan, sedangkan 3 bungkusan lagi dimasukkan ke perut melalui anus. Proses mengeluarkan bungkusan sabu yang disimpan di dalam perut memerlukan waktu cukup lama, bahkan karena ada 2 bungkus berisi sabu yang tak kunjung keluar karena tersangkut di usus. Akhirnya petugas Bea Cukai Batam bersama polisi membawa pelaku ke rumah sakit. Fenomena baru ya kan yang swallow, dengan si swallow itu dia punya barang yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaan ini cukup memberikan risiko tinggi kepada pelakunya sebetulnya, karena waktu mau dikeluarkan itu sampai harus mendapatkan tindakan medis. Artinya di sini barang tersebut tidak akan mudah keluar melalui saluran pengeluaran kita sebagai manusia. Dan ada beberapa juga yang dimasukkan dengan bungkusan yang sangat padat dan keras melalui dubur. Itu juga sesuatu yang sudah sering dilakukan di penangkapan di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa yang sudah disebut hal yang sama dengan metode yang sama. Di mana salah satu upaya baru fenomena swallow, dia punya barang yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaan, cukup memberikan risiko yang sangat tinggi. Waktu mau mengeluarkannya itu harus mendapatkan tindakan medis. Nantinya barang tersebut juga akan keluar melalui saluran pencernaan. Beberapa sabu dimasukkan dengan bungkusan yang padat dan sangat keras. Pelakunya berwarga negara Malaysia. Pelaku masuk melalui pelabuhan resmi internasional, bukan warga negara Indonesia saja yang menjadi kurir, melainkan warga negara Malaysia. Narkotika rencananya akan diserahkan ke Denis, warga Batam, yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut. Pelaku Denis melarikan diri sehingga masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian berita yang terangkum dalam Kepri hari ini. Anda juga bisa mengakses informasi seputaran Kepulauan Riau melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube channel kami di TVRI Kepri. Akhirnya saya Mizada mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.